World Retina Day diperingati setiap tanggal 28 September. Hingga Juni 2022, tercatat ada 10 penyakit terbanyak yang ditangani di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur atau RSMM Jawa Timur. Salah satunya gangguan pada retina, yaitu diabetik retinopati, edema makula, dan ablasio retina. Gejala awal seseorang terkena gangguan retina, yakni gangguan penglihatan seperti pandangan buram atau kabur, bergaris, dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Tes isi hara atau tes buta warna adalah tes guna memeriksa kemampuan mata dalam melihat dan membedakan warna. Tes ini sering digunakan untuk mendeteksi buta warna, baik buta warna total atau buta warna parsial. Bahkan tidak banyak yang tahu ada beberapa tokoh terkenal yang juga mengalami buta warna. Di antaranya Keanu Reeves dan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. 6 September sendiri diperingati sebagai Hari Buta Warna Sedunia atau World Colorblind Awareness, di mana tanggal tersebut adalah hari lahir John Dalton, seorang ilmuwan penemu atom yang juga buta warna merah hijau, bahkan sukarela menyumbangkan matanya untuk diteliti. Dan kali ini RSMM Jawa Timur siap berbincang mengenai buta warna dan penyakit retina sebagai salah satu gangguan penglihatan di Jawa Timur dalam bincang sore kali ini. Ya pemirsa, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Karin Sam dapat hadir menemani Anda bersama dengan bincang sore yang tentunya di awal tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa pada hari ini bertepatan dengan World Colorblindness Awareness Day dan juga dalam bulan World Retina Day kita akan bersama-sama membahas masalah penyakit mata yang saya yakin kita semua tidak ingin terjadi. Untuk itu kita perlu mewaspadai dan jangan sampai hal ini bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari ataupun juga untuk tumbuh kembang buah hati kita. Untuk itu di sore hari ini telah hadir kedua narasumber yang dimana beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Langsung saja kita sapa, di samping kanan saya telah hadir Dr. Perdana Dwi Putra SPM, dokter spesialis mata Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur atau yang biasa kita sapa dengan Dr. Dani. Halo Dok, apa kabar? Baik. Sore hari ini sehat Dok? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa Dr. Dani, dan tentunya Dr. Dani tidak sendiri ya, pemirsa juga hadir bersama dengan kita Dr. Yasin Fadila SPM, dokter spesialis mata Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Selamat sore Dr. Yasin, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Sam. Senang sekali bisa berjumpa hari ini. Sama-sama. Ya, ini luar biasa Dok, kalau tadi di awal kita sudah sama-sama menyaksikan cuplikan begitu ya, bahwa ada yang namanya gangguan penglihatan. Tentunya ada banyak sekali, bahkan di bulan Juni kemarin begitu ya, tercatat ada 10 penyakit yang paling banyak ditangani di RSMM mengenai gangguan retina ataupun juga yang namanya buta warna. Ini juga merupakan gangguan penglihatan begitu ya. Kalau kita bicara mengenai buta warna sendiri Dok, yang dikategorikan dengan yang namanya buta warna itu kalau tidak mengetahui warna apa aja sih Dok begitu? Ya. Baik, jadi untuk gangguan buta warna itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah gangguan kemampuan untuk melihat warna secara benar. Jadi bukan berarti orang yang buta warna itu tidak bisa melihat warna sekali, sama sekali tidak bisa melihat warna. Jadi mereka tetap melihat warna, tapi berbeda dengan kita yang normal. Jadi gangguan pada dasarnya itu adalah penyebabnya adalah ada sel saraf di saraf mata di retina yang namanya sel kerucut. Nah, itu bertugas untuk menangkap warna-warna yang kita lihat. Nah, untuk warna-warna itu ada 3 macam. Jadi warna merah, warna hijau, dan warna biru. Salah satu gangguan pada sel ini itu akan menyebabkan penglihatan warna kita yang berbeda. Nah, jadi untuk sel-sel itu yang bertugas melihat perpaduan warna yang kita lihat sehari-hari. Nah, ini kebetulan saya bawa di sini. Jadi untuk di sini kelihatan mungkin ya. Jadi untuk orang yang buta warna, ini yang orang normal ya. Ini yang orang normal. Ini gangguan untuk orang yang warna hijau. Jadi mereka tetap melihat warna, tapi berbeda dengan yang normal. Nah, jadi spektrumnya beda. Ini untuk yang gangguan warna merah, dan yang ini adalah gangguan warna biru. Nah, ini untuk spektrum warnanya ya. Tapi kalau untuk kenyataan dunia asli itu mungkin bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini yang normal, ini gangguan warna hijau, ini gangguan warna
merah dan ini gangguan warna biru. Jadi mereka tetap melihat warna tapi berbeda dengan kita yang normal. Nah, jadi di sini pentingnya untuk mengetahui, karena biasanya orang buta warna itu tidak menyadari, karena mereka tidak tahu sebenarnya kalau mereka yang warna yang mereka lihat itu berbeda dengan orang biasa. Oh, nah penyebabnya sendiri dari buta warna itu apa sih, Dok? Sebenarnya bisa disebabkan karena keturunan. Jadi genetika, keturunan, bisa juga karena penyakit, bisa karena pengaruh obat juga bisa. Pengaruh obat? Pengaruh obat yang diminum. Maksudnya obat-obat seperti apa ini maksudnya? Nah, biasanya obat-obat yang mempengaruhi dari sel-sel saraf itu sendiri. Yang paling banyak itu adalah obat-obat dulu. Sekarang sudah tidak dipakai karena ada gangguan semacam ini, adalah obat untuk mengobati TBC. Oh. Itu bisa mengganggu di retinanya. Nah, buta warna sendiri berarti selain kalau karena keturunan itu kemungkinan bisa dimulai dari mereka usia dini, begitu nggak sih, Dok? Atau kalau pada saat usia mungkin sudah memasuki masa-masa usia 40 ke atas, begitu? Oh, tidak. Jadi kalau untuk genetik, untuk penyebabnya genetik atau keturunan itu mulai kecil sudah. Oh. Sudah terjadi. Terlihat begitu ya? Cuman terlihat atau tidaknya itu dari pasiennya kan harus diperiksa dulu. Karena dari pasiennya sendiri, karena dia mulai kecil melihat warnanya seperti itu, dia tidak tahu bahwa itu tidak normal. Oh, betul. Nah, kalau menurut Dokter Yasin nih, seberapa penting sih seseorang itu harus melakukan pemeriksaan mengenai buta warna? Jadi sebenarnya buta warna itu sangat terkait dengan pekerjaan untuk saat ini. Jadi ketika seseorang itu sudah didiagnosa buta warna, makanya sejak awal, sejak kecil sebenarnya kita itu harus bisa ada screening khusus sebenarnya. Ya, screening khusus ini kalau kita di rumah sakit, kita bisa menggunakan alat tes buta warna seperti ISIHARA. Jadi ISIHARA itu sebagai screening sebenarnya. Jadi sejak awal kalau umpamanya kita itu sudah mempunyai buta warna, apakah itu buta warna total, buta warna parsial, maka kita itu bisa menseleksi di mana kita itu nanti bekerja sebenarnya. Jadi sangat penting untuk minat dan bakat anak ini ke depan sebenarnya. Jadi kalau dia secara genetik tadi dijelaskan sama Dokter Dani bahwa sebenarnya kalau dia dari kecil sudah diberitahu sebenarnya apa dia kekurangannya, maka ke depan dia nanti akan mengambil pekerjaan yang sebenarnya aman bagi dia sebenarnya, seperti itu. Baik. Nah, tentunya pemirsa di rumah juga punya pertanyaan begitu ya, kira-kira buta warna ini bisa disembuhkan apa enggak begitu ya? Tahan dulu, Dok, jangan dijawab ya, karena kita akan break sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana karena saat lagi Bincang Sore akan kembali untuk Anda. Pemirsa Bincang Sore di kesempatan kali ini masih bersama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang tentunya berada di Jalan Keditang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Dan di sini ada poli reguler dan juga poli VIP yang dimana jam buka pelayanan selama COVID-19 adalah pada hari Senin sampai Kamis pada pukul 7 hingga pukul 12 siang. Kemudian pada hari Jumat pukul 7 hingga pukul 11 siang. Dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa akses di YouTube Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur ataupun juga Instagram di rsmm_jatim dan juga Facebook di rsmm_prop.jatim. Baik, kita masih bersama dengan Dokter Yasin dan juga bersama dengan Dokter Dani. Tadi ada pertanyaan, Dok, sebelum kita break begitu ya. Kalau misal seseorang terindikasi buta warna begitu ya, apakah ada kemungkinan bisa disembuhkan begitu? Apakah akan menjadi permanen juga seumur hidup begitu? Nah, jadi untuk buta warna ini apabila dia mendapatkannya secara genetik, itu tidak bisa diterapi, tidak bisa dihilangkan. Nah, yang bisa dilakukan adalah dilatih. Jadi karena dia masih bisa melihat warna, tetapi berbeda. Jadi dia perlu diajarkan kembali bagaimana melihat warna-warna itu secara benar. Jadi seperti dihafalkan kembali gitu. Jadi yang merah itu, yang dia lihat sebagai merah itu adalah merah, karena itu bisa dilatih. Baik. Nah, untuk seperti yang Dokter Yasin bilang tadi adalah tes buku ISIHARA. Itu adalah sebenarnya isinya bukunya itu adalah lingkaran yang isinya lingkaran kecil-kecil dan penuh dengan warna dan ada angkanya, ada angka, ada tulis, ada huruf. Itu untuk tes buta warna. Apabila dia ada kelainan dalam melihat warna,
dia akan kesulitan untuk melihat angkanya di situ. Oke, itu kalau genetik tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa diterapi. Tapi begitu kalau ya? dikarenakan obat, karena penyakit, obatnya di stop, penyakitnya disembuhkan, itu bisa kembali. Terapinya dalam bentuk seperti apa nih, Dok? Biasanya ya itu tadi, kalau disebabkan penyebabnya adalah obat, berarti obatnya harus dihentikan. Oh, baik. Kalau disebabkan karena penyakit, berarti penyakitnya yang harus ditangani. Disembuhkan. Dan itu prosesnya akan memakan waktu berapa lama begitu kira-kira? Tergantung penyakitnya masing-masing. Karena seperti yang diabetes, kencing manis itu juga bisa menyebabkan buta warna, karena gangguannya adalah pada retina tadi. Oke, misal seseorang itu mengalami buta warna mungkin pada usia dewasa begitu ya? Ya. Kira-kira prosesnya apakah bisa cepat atau mungkin penyakitnya udah sembuh begitu, Dok ya? Tapi saya masih buta warna misal begitu ya? Ya. Untuk proses terapinya akan memakan waktu berapa lama begitu kira-kira? Sejauh ini biasanya dia sejalan dengan sembuhnya penyakitnya. Oh, seiring dengan sembuhnya penyakit, maka beliau pun penyakit akan yang menyebabkan buta warna, seiring dengan sembuhnya penyakit dia akan kembali juga. Oh, berarti ini bisa dibilang karena memang efek ya dari penyakit ataupun juga obat yang dikonsumsi. Wow, jadi kalau luar penyebabnya biasa. hilang, biasanya langsung hilang. Berarti ini merupakan kabar baik begitu ya kepada pemirsa mungkin yang saat ini mungkin tengah mengalami gangguan khususnya mengenai buta warna begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas mengenai retina, Dok, karena kita juga masih dalam World Retina Day begitu kan, diperingati pada setiap tanggal 28 September. Berarti ini kan bulan-bulan Retina Day begitu ya dikatakan. Nah, mengenai gangguan retina ini sebetulnya ada apa aja sih yang disebut sebagai gangguan retina? Apakah cukup dengan mata merah atau mungkin penglihatan kabur begitu ya? Mungkin kita harus pecah satu persatu nih, Dok, supaya pemirsa di rumah nih juga cukup mengetahui begitu. Oh, ternyata nih retina saya gangguan begitu. Silakan Dr. Yasin atau Dr. Dani nih. Jadi dulu boleh. Jadi pada dasarnya yang disebut retina itu adalah saraf mata kita yang berfungsi untuk menangkap gambar yang kita lihat. Baik. Jadi prinsipnya di situ. Jadi gangguan retina yang paling utama itu efeknya adalah penurunan tajam penglihatan. Yang bentuk yang lain adalah penyempitan lapang pandang. Jadi ada area-area, kalau kita melihat lurus ke depan itu ada area entah di atas, di kanan, di kiri, atau di tengah, itu yang mengalami gangguan penglihatan. Terus ada juga yang disebut sebagai metamorfopsia atau distorsi gambar. Baik. Jadi benda-benda yang harusnya lurus itu dilihat sebagai benda yang agak bengkok gitu. Itu juga termasuk gangguan retina. Yang tiga prinsip yang utama itu. Berarti apakah mohon maaf seperti kayak mata minus plus itu apakah juga termasuk dalam gangguan retina tersebut begitu, Dok? Mata minus, terutama yang minusnya besar di atas 3 itu juga bisa menjadi gangguan retina. Oh, baik. Ada prosesnya ke sana. Nah, biasanya kalau kita bicara mengenai gangguan tentu ada pemicunya begitu, Dok ya? Biasanya apa nih yang memicu terjadinya gangguan retina pada seseorang? Gangguan retina pada seseorang, baik. Jadi pemicunya itu bergantung dengan gangguannya masing-masing ya. Jadi kalau saya sebut aja yang paling banyak itu adalah gangguan retina karena kencing manis, diabetes mellitus atau diabetik retinopati nyebutnya untuk yang di mata. Nah, itu di situ pemicunya adalah gangguan retinanya karena kencing manisnya. Nah, di situ retina itu selain berisi saraf mata, dia juga berisi pembuluh darah. Baik. Pembuluh darah di retina itu termasuk pembuluh darah yang kecil-kecil, yang halus-halus. Nah, itu yang biasanya diserang duluan oleh kencing manis. Oh, gitu. Begitu. Jadi kencing manis itu yang diserang adalah pembuluh darah. Nah, apakah semua penderita kencing manis atau diabetes itu bakal mengalami gangguan pada retinanya? Nah, itu bergantung dengan kondisi kencing manisnya, apakah terkontrol atau tidak, berapa lama dia sudah punya kencing manisnya, itu salah satu faktornya. Tapi biasanya yang paling memberatkan itu biasanya yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol lama pula. Nah, itu paling berat biasanya. Wah, kalau bicara mengenai diabetik retinopati begitu ya, itu kira-kira faktor resiko bagi para penderitanya apa nih? Oh, betul sih. Jadi faktor resikonya tentunya tadi sudah dijelaskan Dr. Dani bahwa dia gulanya tidak terkontrol dengan baik. Jadi kadar gula darahnya tinggi. Kemudian lamanya juga. Jadi pada beberapa penelitian memang orang dengan diabetes lebih dari 5 tahun itu memang mempunyai faktor resiko terjadinya diabetik retinopati. Kemudian juga merokok, kemudian juga adanya obesitas.
Itu juga salah satu faktor resiko yang mempengaruhi diabetik retinopati. Selain itu faktor-faktor yang lain, contohnya kayak hipertensi, kolesterol, asam urat, itu semuanya saling mempengaruhi. Jadi kita ini dokter mata tidak bisa sendirian, pasti ini merupakan komplikasi dari diabetes. Kita harus berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam, dokter jantung untuk menerapi. Kita dari bagian mata kita menerapi penyakitnya yang sudah terjadi di mata tersebut. Oke. Nah, untuk penderita diabetik retinopati begitu ya, ada nggak sih gejala-gejala awal begitu yang bisa dirasakan oleh pasien sehingga mereka bisa mulai, wah sepertinya nih saya mengalami penyakit diabetik retinopati ini begitu? Jadi kalau untuk mereka yang mempunyai kencing manis atau diabetik mellitus, diabetes mellitus, untuk mengetahui diabetik retinopati itu harus dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi derajat yang paling awal itu biasanya belum ada keluhan mata, tidak ada kabur, tidak ada penglihatan yang bengkok atau apapun. Nah, itu adalah masa-masa di mana diabetik retinopati masih ringan dan belum ada keluhan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai kencing manis, apabila sudah tahu punya kencing manis, segera periksakan mata Anda meskipun tidak ada keluhan. Karena bila ada sudah keluhan itu bisa jadi sudah terlambat, gitu. Karena diabetik retinopati itu salah satu komplikasi kencing manis yang sulit untuk disembuhkan. Berarti sebaiknya sadar ya kan, kemudian screening itu lebih baik begitu ya. Dan screening ini bisa dilakukan juga di Rumah Sakit Mata Masyarakat. Bisa, sangat bisa. Wah, luar biasa. Harus janjian dulu mungkin dok, atau mungkin harus sesuai dengan jadwal dari jam dari klinik ini atau rumah sakit ini buka begitu? Kita ada setiap hari. Ada setiap hari, jadi nggak usah khawatir pemirsa untuk Anda yang mungkin ingin screening begitu ya, karena mungkin mohon maaf Anda mengalami penyakit diabetes dan Anda ingin peduli begitu ya tentang kesehatan mata Anda, maka boleh Anda langsung saja datang ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang ada di Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya, yang dimana untuk poli reguler dan juga poli VIP ini pada hari Senin hingga Kamis buka pukul 7 hingga pukul 12 siang, kemudian pada hari Jumat pukul 7 hingga pukul 11 siang. Dan untuk informasi Anda bisa WhatsApp di 085161519442, dan juga untuk YouTube-nya ada Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Instagram di rsmm_jatim, dan juga Facebook-nya di rsmm_prop.jatim. Baik, dan kalau bicara mengenai penyakit atau gangguan pada retina, selain diabetik retinopati juga ada penyakit lain yang namanya edema makula. Apakah itu dan bagaimana cara menanganinya? Sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa, untuk menjaga kesehatan kita harus peduli dan kita harus screening di awal supaya kita mengetahui apa saja yang terjadi dalam diri kita sehingga kita pun juga terhindar dari penyakit-penyakit berat. Dan khususnya di kesempatan sore hari ini kita membahas mengenai kesehatan dari penglihatan kita, dari bola mata kita, dari retina kita, supaya kita pun juga bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman begitu ya. Karena kalau sehat semuanya bisa dijalani dengan baik pemirsa. Nah, bicara mengenai kesehatan mata di hari ini masih bersama dengan Dr. Dani dan juga Dr. Yasin dari RSMM Jawa Timur. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk Anda di kesempatan kali ini Anda juga nanti boleh bertanya. Untuk line WhatsApp bisa Anda lihat di layar kaca Anda untuk pemirsa yang ingin bertanya dengan kedua narasumber yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Nah, tadi sebelum kita break kita sempat membahas pemirsa mengenai penyakit atau gangguan pada retina yang namanya diabetik retinopati. Kemudian juga ada lagi gangguan pada retina yang juga ini merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak yang ditangani di RSMM Jawa Timur, yakni yang namanya edema makula. Ini jujur dok ya, saya baru dengar namanya penyakit yang satu ini. Apa sih yang dimaksud dengan edema makula nih dok? Ya, jadi sebenarnya edema makula, edema itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah gampangnya bengkak atau peradangan. Sedangkan makula itu adalah bagian sentral atau pusat dari retina yang digunakan untuk melihat. Gitu. Jadi itu salah satu komplikasi lebih lanjut dari diabetik retinopati tadi. Oh, baik. Gitu. Jadi, berhubungan ya dok? Berhubungan. Baik, jadi baik. kalau mungkin saya ilustrasikan pada gambar nih ya. Ini yang atas ini ada normal, dia bersih gambarnya. Ada pembuluh darah. Ini yang agak hitam ini adalah makulanya. Nah, ini pada mata dengan diabetik retinopati.
Di sini ada perdarahan, di sini ada cairan-cairan yang keluar dari pembuluh darahnya karena pembuluh darahnya yang kurang baik karena kencing manisnya. Di sini ada pembuluh darah baru yang muncul karena kencing manisnya yang tidak sehat. Nah, makula ini di sini. Dia dia yang bengkak di sini. Jadi kalau edema makula muncul, itu keluhan yang paling pertama adalah penglihatan pasti menurun. Tajam penglihatannya pasti menurun. Kemudian yang distorsi gambar tadi, kalau melihat benda agak bengkok, itu dikarenakan karena dengan adanya pembengkakan, dia bentuk dari saraf ini berubah. Jadi dia tidak bisa melihat secara normal gitu. Itu salah satu komplikasi dari diabetik retinopati yang paling awal. Paling awal aja udah mulai mengganggu ya. Sangat. Mulai menurun penglihatan. Wah, ini cukup mengerikan nih pemirsa. Nah, gejalanya selain penglihatan menurun begitu dokter ya, apakah ada gejala lain mungkin bola mata mengalami rasa tidak nyaman atau bagaimana begitu? Sebenarnya tidak. Jadi gangguan karena retina itu adalah saraf, istilahnya saraf sensoris yang fungsinya untuk melihat. Di situ tidak ada rasa nyeri. Jadi retina itu tidak ada persarafan untuk nyeri, sehingga apabila ada kerusakan di retina terjadi, itu biasanya pasien tidak merasa nyeri, makanya sering lolos. Jadi gangguan yang utama itu ya penglihatan terganggu. Silent killer begitu nggak sih? Betul. Iya. Itu kalau dibiarkan apa kira-kira yang bakal terjadi? Kebutaan. Sampai di taraf itu ya dok ya? Itu. Wow, ini cukup mengerikan nih pemirsa. Jadi memang benar banget ada baiknya kita harus benar-benar sadar di awal. Ya ada baiknya mending screening di awal deh ya. Daripada nanti kita merasa baik-baik saja. Oh ini mungkin karena saya kecapean jadi penglihatan menurun. Mungkin takutnya dipikir-pikir sendiri gitu nggak sih dok? Kadang seperti itu ya. Seperti itu sering. Sering begitu ya. Dan mungkin dokter pernah menemui pasien yang memang mohon maaf sampai di taraf kebutaan begitu dok? Karena mungkin terlambat untuk menyadari? Banyak. Banyak ya? Banyak. Wow, ini pemirsa Anda harus cukup waspada nih ya kalau memang ada gejala diabetes. Bagaimana dok? Lebih baik di kencing manis yang baru tahu awal-awal itu memang segera screening. Tapi banyak juga pasien-pasien yang merasa karena gula darahnya terkontrol baik, itu tetap juga harus screening. Harus ya dok ya? Tetap. Karena gula darah terkontrol screening bukan berarti kencing manisnya tidak merusak, tetap bisa. Wow, ini ya jangan tunggu sampai bertahun-tahun. Sebaiknya segera. Ya. Biasanya 5 tahun ke atas itu sudah komplikasinya udah lebih berat. Tapi kadang ada mungkin pasien yang tidak menyadari kalau dia diabetes dok. Bagaimana nih kalau yang dengan tipe pasien yang demikian? Ya, kalau dengan tipe yang tidak punya diabetes berarti dengan tajam penglihatannya. Kalau merasa ada sesuatu dengan tajam penglihatannya kok agak kabur penglihatan saya, segera periksa. Segera periksa ya. Oke, baik. Kita kembali soal edema makula nih dok. Untuk penderita edema makula kira-kira ada peluang nggak sih untuk dia kembali normal begitu kira-kira? Tapi kalau bisa kembali normal, ini saya deg-degan sama jawabannya. Kira-kira bisa nggak sih dok begitu ya? Dan kalau memang bisa normal gitu ya, ada nggak caranya dengan pengobatan seperti apa begitu yang akan dihadapi oleh pasien tersebut? Untuk edema makula masih bisa ditangani dengan baik. Untuk kembali normal memang timing yang paling penting. Berproses ya? Ya, jadi kalau kita masih menemukannya masih baru dan kita segera terapi, itu bisa kembali normal. Nah, tapi kalau sudah terlalu lama, itu di terapi juga bisa kembali normal, tapi butuh waktu yang lebih lama gitu. Jadi terapinya bisa kita gunakan dengan obat-obatan atau dengan tindakan laser pada retinanya. Tapi yang paling mendukung untuk penyembuhan yang lebih baik memang sementara ini kita pakai obat-obatan. Jadi ini yang agak ditakuti oleh pasien karena obat ini tidak diteteskan, tidak diminum, tidak disuntikan di tangan, kemudian tapi disuntikan langsung di matanya. Oh. Jadi langsung kita masukkan ke dalam bola matanya untuk mengobati edema makula itu. Oh, baik. Jauh lebih efektif seperti itu. Ya, tapi biasanya pasien sudah bingung, yang disuntik matanya kok serem. Padahal ya nggak apa-apa.
Jarumnya kecil. Jarumnya kecil pasti aman lah ya, Pasti sesuai dengan aman. prosedur yang aman pastinya. Prosedurnya sangat aman. Oke, jadi tentunya untuk para penderita edema makula ada peluang untuk disembuhkan begitu ya, dan Ya. pengobatannya juga ada di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang tentunya berada di Jalan Kerintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Dan boleh pemirsa saya ajak Anda yang mau bertanya, nanti boleh Anda langsung saja kirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp yang ada di layar kaca Anda pada kesempatan kali ini. Mungkin Anda ingin keluhan ya kan, punya sesuatu yang mungkin ingin Anda sampaikan kepada dokter yang telah hadir di sore hari ini, boleh Anda bisa WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga, dan nanti kita akan bacakan pertanyaan tersebut dan tentunya dokter siap menjawab, betul ya dok ya? Baik, nah dok, masih soal edema makula nih dok, pengobatannya kan ini biasanya berapa lama sih yang bisa dilakukan begitu untuk pasien? Jadi untuk pengobatannya ya tadi timingnya, apabila masih baru biasanya 1-2 bulan sudah sembuh. 1-2 bulan udah bisa, oke, Ya, baik. tapi kalau yang sudah lama, yang sudah edemnya, bengkaknya besar, itu bisa sampai 3-4 bulan atau lebih. Oke, baik. Nah dok, edema makula sendiri ini apakah bisa dialami oleh mereka yang mungkin masih anak-anak begitu dok? Karena kan tidak menutup kemungkinan sekarang anak-anak juga ada yang menderita diabetes begitu kan? Ya, jadi kalau untuk yang anak-anak mungkin diabetes tipe 1 ya, jadi yang masih muda itu, itu yang perlu di screening lebih awal. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya diabetes, tolong anaknya segera diperiksakan punya diabetes atau tidak. Karena dari pengalaman kami berdua itu, mereka yang diabetes tipe 1 yang mulai dari anak-anak itu paling sering lolos dari screening. Nah biasanya pemeriksaan terjadi saat kondisi sudah berat, jadi kasihan mereka gitu. Jadi kalau kondisi sudah berat itu penanganannya jauh lebih sulit dan hasilnya biasanya juga lebih sulit untuk membaik. Gitu. Jadi yang punya putra putri, bapak ibunya kencing manis, diabetes, periksakan anaknya. Lebih baik diperiksakan saja itu. Karena diabetes mellitus merupakan penyakit keturunan. Nah itu dia ya. Baik, nah dok, kita bergeser ke gangguan pada retina berikutnya nih dok ya. Tadi kan ada diabetik retinopati, edema makula, dan satu lagi dok yang namanya ablasio retina. Nah ini mungkin bisa jelaskan dok, apa sih ablasio retina itu? Ya. Jadi ini aja ini. Ini lebih bagus. Oke. Jadi ablasio retina itu terjadi karena dia itu lepasnya retina kita. Ya, neurosensors retina ini lepas dari dasarnya. Jadi seperti ini. Kalau ini retina yang masih nempel ya. Jadi kalau ablasio retina atau retinal detachment, dia itu terjadi lepasnya retina dari dasarnya. Jadi karena terjadi apa? Karena dia itu terdapat lubang di sini. Biasanya karena tear atau lubang di sini sehingga cairan yang di sini dia masuk ke dalam sini. Nah, dia keluhannya pada awalnya biasanya dia seperti floaters atau bayangan hitam. Kemudian dia juga penurunan tajam penglihatan seperti tirai, karena ini akan menutupi tajam penglihatan kita. Dan kemudian dia juga ada seperti kilatan cahaya karena lepas saraf matanya seperti itu. Nah ini disebut sebagai ablasio retina. Itu. Yang menyebabkan ablasio retina ini apa nih kira-kira? Nah, tadi disebutkan sama dokter Dani ya bahwa orang dengan minus yang besar ya. Jadi orang minus yang besar lebih dari 3 atau lebih dari 6 itu kecenderungannya retina kita itu tipis. Ya, penipisan retina itu ada beberapa yang merupakan predisposisi terjadinya ablasio retina. Nah, namanya latis, degenerasi latis. Nah, ini kita perlu screening sebenarnya orang dengan minus itu. Ya, kalau dia ada penipisan, kita bisa preventif dengan laser sebenarnya. Ya, namanya laser barat namanya. Jadi, sebelum terjadi lepas seperti ini, penipisan ini segera kita laser. Itu. Kemudian yang berikutnya bisa karena diabetes bisa ya, kemudian juga pada orang yang sepuh, orang tua itu gelnya itu semakin encer, jadi dia tuh narik retinanya ini. Dan juga yang kita nggak bisa hindari faktor trauma, orang kena bola kok ya, ini bisa terjadi pelepasan seperti itu. Baik, nah tentunya kita juga ingin mengetahui ya, bagaimana nih pengobatan untuk yang menderita ablasio retina, begitu ya? Jangan dijawab dulu, dokter ya. Saat lagi kita akan kembali. Pemirsa tetap bersama kami. Bincang Sore akan kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya masih membahas mengenai World Color Blindness Awareness Day dan juga World Retina Day yang bersama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Yang dimana juga boleh saya kembali ingatkan untuk Anda yang ingin screening ataupun juga ingin mengecek kesehatan dari mata Anda atau penglihatan Anda bisa langsung saja menuju ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Jalan Kentintang Baru Selatan 1, nomor 1 Surabaya. Yang dimana pada hari Senin hingga Kamis pukul 7 hingga pukul 12 siang dan hari Jumat untuk poli reguler dan juga poli VIP akan buka mulai pukul 7 hingga pukul 11 siang. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi di WhatsApp 085161519442 atau di 03182010.000 dan juga Anda bisa subscribe YouTube-nya di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, follow Instagram-nya juga rsmm_jatim dan juga bisa di Facebook-nya rsmm_prop.jatim. Baik, Dok, ini sudah ada beberapa yang bertanya begitu ya, tapi boleh kita kembali soal ablasio retina terlebih dahulu ya, karena tadi kan sempat kita kepotong nih. Kalau misal seseorang terindikasi mengalami ablasio retina begitu kan, karena mungkin minusnya di atas 3 gitu hingga 6 begitu kan. Kira-kira bagaimana nih pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi ablasio retina nih? Ya, baik. Jadi ini foto asli ya, foto dari retina mata yang sedang mengalami ablasio. Jadi ini adalah robekannya. Ini yang berwarna putih ini adalah area yang terlepas dari dasarnya. Nah, di dalam bola mata itu ada cairan mata, namanya vitreous. Nah, apabila ada robekan seperti ini, jadi retina mata itu sifatnya berlapis-lapis ya. Jadi cairan mata masuk ke dalam lubang robekan ini, dia akan melepas lapisan yang paling atas. Lapisan paling atas itu ada yang seperti Dr. Yasin bilang tadi adalah lapisan sensoris yang kita pakai untuk melihat. Nah, jadi dia akan melepas dari dasarnya. Apabila lepas dari dasarnya, dia akan fungsinya akan menurun. Nah, fungsinya menurun. Nah, sehingga akan berlaku. Jadi apabila yang masih awal itu gejalanya adalah kehilangan area lapang pandang. Jadi kalau kita melihat ke depan, kita fokus ke depan, itu ada area yang hilang. Jadi ada area yang gelap. Bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri, bisa atas, bisa bawah, tergantung dari daerah yang robek ini tadi. Nah, kalau kita sampaikan dengan gambar yang ini, mana tadi? Nah, jadi kalau berhubungan dengan makula tadi, kalau robeknya sampai melepaskan makula dari tempatnya, itu penglihatan akan sangat menurun drastis. 1 meter aja nggak kelihatan. 1 meter nggak kelihatan, Dok? Nggak kelihatan. Wow. Nah, jadi dan yang saya bilang tadi adalah di retina tidak ada saraf nyeri, jadi robek sebesar ini pun tidak ada rasa sakit. Wow. Nah, ini yang sering jadinya terlambat. Gitu. Mengerikan juga ya, Dok? Jadi himbauannya adalah bagi mereka yang mempunyai minus tinggi, terutama di atas minus 3, itu sebaiknya dilakukan screening dan berkala. Dan berkala, itu yang penting ya? Yang penting itu. Oke, baik. Nah, Dok, kita akan coba cek pertanyaan yang sudah masuk, kita akan bacakan. Dokter Pardana, saya Rohman di Bojonegoro. Tahun 2018, saya sudah pernah operasi mata katarak. Kedua mata kanan dan kiri sudah pernah operasi dan sekarang mata kanan saya buram. Nah, obat apa yang baik dikonsumsi? Ya. Baik, jadi Bu Rohman. Saya Rohman. Rohman. Ya. Jadi baik, jadi untuk Bapak ya itu, Bapak Rohman. Ya. Jadi kalau saran saya sebelum memakai obat itu kita periksa dulu, kita lihat dulu masalahnya ada di mana. Apabila sudah operasi katarak, itu apakah setelah operasi katarak sempat penglihatannya membaik menjadi terang, kemudian sekarang kabur lagi, atau setelah operasi katarak itu tetap kabur. Nah, itu masalahnya berbeda. Jadi kalau memang dulunya sempat terang, sekarang kabur lagi, itu ada yang disebut sebagai after katarak. Jadi dia seperti katarak lagi. Padahal bukan, tapi sebenarnya karena katarak hanya bisa terjadi sekali. Nah, apabila yang benar yang terjadi adalah after katarak tadi, yaitu kekeruhan dari kantong lensa yang ditempati oleh lensa tanam yang dipasang, itu terapinya adalah laser. Laser, oke. Bukan dengan obat-obatan. Jadi untuk mengetahui kaburnya karena apa dan terapinya bagaimana, sebaiknya diperiksa dulu, gitu.
Harus periksa dulu ya. Ya, supaya tepat penanganannya. Oke, baik. Jadi tidak bisa asal konsumsi obat begitu ya, Betul. dokter ya. Lebih baik dicek dulu, disesuaikan dengan kondisi mata begitu kan, supaya lebih tepat penanganannya. Baik, Dok, pertanyaan berikutnya nih, mohon maaf dari Bapak Tois Mojokerto. Saya ingin bertanya, Dok, minus 10 apakah bisa dilasik, dokter? Oke. Silakan. Ya, dokter ya, Jadi boleh. memang di VIP kami ada yang namanya polilasik ya, dan relax smile. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan lasik, kita harus memeriksa namanya prelasik. Pemeriksaan prelasik itu adalah pemeriksaan untuk melihat keseluruhan kornea yang kita mau lakukan ablasi atau laser ya di situ ya. Jadi kalau ketebalannya korneanya cukup, insya Allah dia dengan lasik sekali sudah bisa sebenarnya. Nah, jadi pemeriksaan prelasik ini sangat penting ya. Jadi untuk pemeriksaan sebelum dilakukan lasik. Jadi pemeriksaan prelasik ini nggak hanya untuk memeriksa ketebalan korneanya juga, tapi juga untuk memeriksa pemeriksaan penunjang lengain. Nah, jadi nggak hanya kita menghilangkan minusnya juga, tapi juga kita memeriksa kayak skimmer test untuk melihat apakah pasiennya itu kering matanya. Jadi pemeriksaan prelasik ini sangat penting sebelum dilakukan lasik sebenarnya. Jadi apakah bisa hilang dengan minus 10-nya dengan lasik, kita harus lihat ketebalan korneanya juga. Gitu. Jadi memang harus tetap dicek dulu di awal ya. Tidak bisa oh saya mau lasik nih, Dok, gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Betul. Harus dilihat kondisi dari pasien terlebih dahulu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sarwo di Surabaya. Sekarang banyak sekali keluhan mata pegal. Apa karena kebanyakan lihat gadget dan pengaruh ke retina? Ya baik. Itu memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Siap. Dan yang disalahkan selalu gadget. Karena sinarnya yang mengganggu mungkin, kan? Jadi begini, jadi sebenarnya untuk masalah gadget, mata pegal itu hanya bukan karena hanya gadget saja. Kalau zaman dulu mungkin mata pegal karena terlalu banyak baca buku. Jadi mata pegal, mata lelah istilahnya, itu disebabkan karena aktivitas melihat dekat yang terlalu lama. Jadi mata untuk melihat dekat itu otot-ototnya akan bekerja untuk memfokuskan penglihatan supaya benda yang dekat itu jadi terlihat lebih jelas. Karena pada saat normal itu setting mata kita itu sebenarnya untuk melihat jauh. Ya, kalau kita melihat jauh matanya rileks, ototnya rileks karena memang settingannya. Tapi kalau untuk melihat dekat, untuk membaca, melihat handphone, melihat laptop, komputer, itu mata ototnya harus bekerja untuk supaya fokus. Nah, pada saat itulah kalau digunakan terlalu lama, otot-otot itu akan lelah. Seperti otot tubuh, kalau terlalu banyak pakainya kan capek juga. Nah, itu. Jadi ada himbauan adalah sistemnya adalah 20-20-20 yang sering mungkin sudah pada banyak dengar, yaitu melihat dekat selama 20 menit, istirahat selama 20 detik untuk melihat 20 feet atau 6 meter. Jadi istirahatnya di situ. Nggak usah lama-lama, cukup 20 detik saja. 20 detik saja. Ya. Ini berlaku juga buat para gamers gitu mungkin, Dok? Termasuk. Termasuk. Oke, ini gadget jadi kambing hitam nggak sih ya? Kadang begitu ya, Dok ya. Padahal sebenarnya nggak begitu juga ya. Jadi yang salah adalah penggunanya sebenarnya. Penggunanya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter dari Lumajang. Saya Wido dari Lumajang, selamat malam. Apakah ablasio retina sudah berlangsung 1 tahun? Bisa disembuhkan, dokter, kira-kira? Ablasio retina sudah 1 tahun? Ya. Kenapa menunggu 1 tahun, Mbak? Itu pertanyaannya. Ya, jadi untuk ablasio retina itu bisa diterapi dengan operasi, ya. Tapi operasi ini sistemnya bisa dibilang mekanik ya. Baik. Jadi retina yang sudah lepas ini kita operasi, kita tempelkan kembali, kemudian lubangnya kita laser supaya tertutup. Nah, apakah nanti setelah dioperasi akan langsung bisa melihat? Nah, itu tergantung dengan penyembuhannya. Karena dia kan sudah cukup lama lepas dari dasarnya. Jadi dia harus penyembuhan dulu untuk nyambung. Jadi dia akan menyambung lagi sarafnya supaya bisa berfungsi kembali dengan baik. Nah, sayangnya ini Pak. Jadi bukan mengecilkan hati, jadi tetap bisa dicoba. Baik.
sayangnya semakin lama lepasnya saraf retina ini dari dasarnya, itu kondisinya semakin turun. Itu. Baik. Ya, jadi fungsinya akan menurun juga, sehingga semakin lama dia lepas, akan semakin lama juga dia untuk recovery-nya, untuk penyembuhannya akan lebih lama. Tapi tetap masih bisa disembuhkan dengan operasi. Jadi di ablasi retina, istilah sembuh itu adalah sarafnya nempel kembali. Jadi bukan bisa melihat kembali, tapi sarafnya nempel kembali. Sarafnya menempel kembali. Oke, baik. Tapi ingat ya, ada proses ya dokter ya. Ya, tetap tidak ada instan, proses. harus screening juga. Nggak bisa asal menentukan, saya pengennya ini dok, pokoknya maunya ini. Begitu, kadang pasien suka gitu nggak sih dok? Ya, zaman internet sudah banyak info di internet. Nah, itu yang perlu diluruskan kadang-kadang. Nah, iya betul sekali. Baik dok, nah kalau bicara mengenai Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur nih dok. Wah, ada pertanyaan masuk dok, mohon maaf saya baca dulu ya. Ya, monggo. Dokter, mata saya optik atropi, kata dokter. Bagaimana pencegahan dan vitamin apa yang harus dikonsumsi? Optik atrofi. Ya. Ya. Ini adalah sebenarnya kalau optik atrofi itu sudah neurooptalmologi ya. Jadi untuk saraf ya ini. Jadi optik itu yang ini, yang putih ini. Ini adalah saraf yang menghubungkan bola mata dengan otak kita. Nah, jadi kalau optik atrofi, istilah atrofi itu adalah penurunan kondisi ya. Jadi memang kalau sudah terjadi optik atrofi itu agak sulit untuk disembuhkan. Dan ini penyebabnya banyak macam-macam. Nah, apabila salah satunya yang paling sering terjadi optik atrofi itu penyebabnya adalah tumor di dalam otak atau di antara otak dan mata yang menekan saraf optik ini di belakang. Jadi itu. Jadi kalau memang perlu di screening juga itu tetap. Jadi nanti kalau memang betul ada tumor di dalam kepala yang mengganggu saraf mata, itu nanti kita akan bekerja sama dengan dokter bedah saraf untuk mengatasi tumornya itu. Oke, baik, pertanyaan sudah terjawab ya. Saya mau mencoba menggali lagi dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Ini kan tentunya tadi Dokter Yasin mengatakan ada polilasik begitu kan ya. Ini yang terkait dengan penanganan penyakit pada retina begitu ya. Nah, ada fasilitas apa lagi yang ada di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur khususnya yang menangani penyakit pada retina? Oke. Jadi kita bisa membagi menjadi dua ya, diagnostik dan juga terapi. Jadi kalau di bagian retina kami ada beberapa alat yang sangat update ya. Jadi ada seperti USG, kemudian foto fundus. Ini ada foto seperti ini. Ini berkat karena foto fundus namanya. Ya, ini bisa memfoto seperti ini disebut sebagai ini bisa difoto seperti ini dengan foto fundus sebenarnya. Kemudian juga kita ada fasilitas seperti OCT. OCT itu semacam seperti CT scan tapi untuk melihat lapisan retina. Ya, seperti tadi disebutkan ada penyakit namanya edema makula ya. Salah satunya itu bisa dilihat pembengkakannya lewat OCT. Kemudian kita tadi disebutkan Dr. Dhani ada gangguan lapang pandangan. Jadi kita ada namanya perimetri. Kita bisa melihat untuk mengukur lapang pandangan kita. Kemudian ada poli juga untuk terapi ya di situ. Jadi untuk bagian seperti ini kita bisa melakukan laser fotokoagulasi ya. Jadi di tempat kami ada laser fotokoagulasi. Jadi yang terjadi perdarahan seperti ini kita laser yang bocor ya. Kemudian fasilitas yang lain contohnya seperti di kamar operasi kita bisa memiliki mesin untuk kalau sudah terjadi perdarahan dan kita melakukan vitrektomi seperti itu. Jadi mesinnya kita lebih dari satu banyak. Ya. Sangat lengkap, sangat lengkap ya, dan tentunya dengan teknologi terbaru yang pasti juga akan mengetahui ya para pasien yang datang ke sana, mereka bisa tahu bagaimana kondisi kesehatan dari retina masing-masing, begitu ya dokter ya. Nah, ngomong-ngomong nih dok ya, kira-kira untuk mereka yang akan memeriksakan diri ke RSMM begitu kan, pengen kontrol, pengen cek begitu kan, kira-kira dengan penggunaan BPJS bisa nggak sih dok di RSMM ini? Sangat bisa. Sangat bisa, oke. Tapi dengan kelengkapan dari berkas-berkas BPJS-nya tentu. Sesuai dengan yang diperlukan sesuai dengan keperluan dengan BPJS-nya, salah satu adalah rujukan. Harus yang paling penting rujukan. harus ada rujukan. Jadi memang mengikuti peraturan dari BPJS ya kita harus mengikuti alur dari
rujukan itu bagaimana untuk sampai ke RSMM. Oke, baik, dengan prosedur tapi yang semua ada. bisa ditangani. Semua bisa ditangani ya. Oke, dan Dok, ini kan kalau bicara mengenai mereka mungkin setelah mengikuti acara kita begitu, mereka mungkin mulai tersadar, wah ini kayaknya perlu cek deh ya kesehatan mata begitu ya. Tanpa ada rasa sakit, tanpa ada rasa keluhan, boleh nggak sih Dok kita datang untuk cek? Cuma screening aja begitu, boleh nggak? Sangat boleh. Boleh ya? Sangat. Dan idealnya seseorang untuk bisa screening kesehatan dari retinanya masing-masing itu rentang jarak berapa lama? Ya itu tadi. Jadi kalau rentang waktu mungkin tidak ada rentang waktunya ya. Jadi mungkin bukan persyaratan ya. Kondisi-kondisi yang perlu melakukan screening. Satu, yang orang-orang dengan kencing manis. Baik. Tidak melihat berapa lama waktunya, segera saja. Terus kemudian mereka yang berkacamata yang minusnya lebih dari 3, bahkan yang di bawah 3 pun juga perlu melakukan screening. Karena memang paling sering itu terjadi pada yang minus tinggi, ablasi retina, tapi yang minusnya rendah pun bisa juga jadi. Gitu. Nah itu jadi screening. Terus kemudian mereka yang berkacamata itu juga sebaiknya rutin memeriksakan matanya. Oke. Dan yang tidak berkacamata pun juga sebaiknya rutin. Sebaiknya rutin juga. Rutinnya itu boleh dibilang berapa setahun sekali kah? Atau Ya, berapa bulan kalau sekali? tidak ada keluhan sama sekali, paling tidak 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya. Oke, baik. Nah, untuk Anda yang ingin screening pemirsa tentunya tidak usah bingung-bingung karena tentunya ada poli reguler dan juga poli VIP di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang berada di Jalan Ketintang Baru Selatan 1, nomor 1 Surabaya. Ini buka untuk hari Senin sampai Kamis pada pukul 7 hingga pukul 12 siang, pada hari Jumat pada pukul 7 hingga pukul 11 siang. Di line WhatsApp-nya juga bisa Anda hubungi 0851 6151 9442 atau di 031 8201 031 820 10.000. Dan juga Anda bisa subscribe YouTube-nya di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, Instagram rsmm_jatim dan juga Facebook-nya rsmm.jatim ataupun juga email di rsmmjawatimur@gmail.com. Baik pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi. Saya yakin kedua dokter kita punya tips begitu ya untuk menjaga kesehatan mata kita seperti apa sih? Setelah yang satu ini kami akan kembali. Baik pemirsa, tentunya Bincang Sore masih menemani Anda di segmen terakhir ini. Masih ada satu pertanyaan lagi rupanya Dok yang belum sempat kebaca. Dari Pak Agus Mojokerto. Dokter, ini saya udah 2 kali laser tapi masih buram dan ada bayangan hitam begitu ya. Ini kira-kira kenapa Dok dan apa solusinya? Ya, jadi baik. Jadi diasumsikan Pak Agus ini kena diabetik retinopati ya, sehingga dilakukan laser seperti yang kata Dr. Yasin tadi. Yang berdarahan kita laser semua. Jadi untuk laser pada diabetik retinopati yang di laser adalah perdarahannya ini tujuannya adalah mencegah kebocoran dari darah yang keluar dari pembuluh darah ini tidak berlanjut, gitu. Jadi istilahnya ini adalah sifatnya laser untuk kencing manis itu lebih banyak untuk pencegahan supaya kondisi kencing manis di matanya tidak makin berat, gitu. Jadi setelah dia tidak makin berat, harapannya penyembuhan terjadi dan penglihatan akan membaik. Tapi apabila kencing manisnya sudah dilaser, kencing manisnya tidak terkontrol, tetap naik turun, tetap lebih tinggi dari normal, itu kondisi akan tetap seperti awalnya, tidak akan terjadi perubahan. Gitu. Karena di sini laser sifatnya pencegahan. Gitu. Oke, Dok, ada lagi nih Dok, ternyata kalau mau operasi lasik haruskah umur 18 tahun, Dok? Ah, ya, betul. Jadi, kenapa 18 tahun? Karena dengan 18 tahun, jadi mata minus itu berprogres atau berjalan, dia minusnya bertambah karena pertumbuhan. Karena salah satu penyebab dari mata minus itu adalah panjang atau bentuk bola mata yang harusnya bulat, dia tapi lebih panjang. Nah, memanjangnya itu berjalan dengan pertumbuhan. Nah, umur 18 itu asumsi pertumbuhannya sudah selesai. Jadi harapannya dengan dilasik, karena lasik hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup, dengan dilasik itu pertumbuhan sudah berhenti, minusnya tidak keluar lagi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini ya harus usia 18 tahun minimal. Minimal. Oke, sudah punya KTP begitu ya. Bukan syarat itu. Bukan syarat juga ya. Baik, Dok. Ya. Tadi kan dikatakan oleh Dr. Yasin juga fasilitasnya sangat lengkap begitu ya. Ya. Nah, kan dikatakan juga ada
ruang operasi begitu ya. Kalau ruang operasi saya penasaran, rumah sakit biasanya punya IGD. Apakah di sini juga ada, Dok? Ada. Oke. Jadi di RSMM IGD kita itu berfungsi dua. Jadi IGD untuk umum, jadi penyakit umum selain penyakit mata, tapi juga siap menerima IGD sebagai IGD mata. Jadi penyakit-penyakit mata pun yang darurat-darurat tetap kita kerjakan. Bisa kita tangani di sana. Salah satunya yang termasuk darurat dari kondisi mata adalah ablasi retina ini. Ini termasuk kondisi mata. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semakin cepat ditangani dia akan hasilnya semakin baik. Semakin lama ditangani dia penyembuhannya akan semakin lama. Oke, baik. Nah, Dok, tentunya sebagai dokter spesialis mata nih ya, tentunya punya tips-tips begitu kan untuk masyarakat supaya kesehatan penglihatannya bisa terus terjaga begitu kan. Boleh, Dok, silakan ada tips-tips khusus kah kepada pemirsa JTV yang tengah menyaksikan di kesempatan sore hari ini? Ya, kalau dari saya tips yang pertama tadi 20-20-20 untuk mengurangi mata lelahnya. Kemudian apabila ada keluhan sedikit saja sebaiknya segera diperiksakan. Penyakit mata tidak selalu berwarna merah. Karena pasien-pasien dengan penyakit retina itu matanya tetap putih, tidak ada merahnya. Jadi satu, yang paling penting yang harus dilihat adalah tajam penglihatan, kabur atau tidak. Itu bisa, kalau yang paling ringan ya berarti butuh kacamata, tapi kalau ada keluhan lain bisa lebih berat. Ya, jadi itu tajam penglihatan. Terus kemudian bila mengecek mata, gantian. Satu mata. Jadi kalau mau lihat mata saya kabur nggak, tutup satu mata, sebelahnya ganti gitu. Karena mata kita dua, tapi seperti tangan kita, itu ada yang dominan. Kita kan dominan kanan, kalau orang kidal dominan kiri. Nah, mata pun seperti itu. Jadi kadang-kadang mata yang dominan itu bisa menutup kelemahan dari mata sebelahnya. Jadi tersamarkan ya? Tersamarkan. Jadi mata yang tidak dominan itu kalau ada gangguan sering tidak ketahuan karena tertutup oleh kemampuan dari mata yang dominan. Gitu. Lindungi mata Anda, itu aja. Oke. Dr. Yasin, ya. Silakan, Dok. Jadi tadi sudah disebutkan Dr. Dani bahwa penyakit-penyakit sistemik kayak diabetes, ya hipertensi, sebaiknya juga diperiksa matanya. Jadi kami dari Rumah Sakit Mata Masyarakat sangat sudah siap dengan pemeriksaan screening karena moto kita ada helping you to see better ya. Jadi kalau pada pasien-pasien kalau diabetes ya diabetesnya kita harus kontrol ya. Di mana? Di dokter penyakit dalam. Kalau punya hipertensi ke dokter jantung seperti itu. Kemudian perbaiki lifestyle ya. Jadi pola hidup kita harus pola hidup sehat. Nah, nanti kalau obesitas ya kita sekarang kan banyak goes ya, banyak kita olahraga gitu ya. Terus kemudian itu tadi konsumsi banyak sayur mayur dan vitamin seperti itu aja. Wortel termasuk tomat gitu ya. Itu termasuk beta karotin yang khusus yang bagus untuk retina sebenarnya. Seperti itu. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan informasi yang sangat jelas, pemirsa, yang pasti juga tentunya Dokter Dani dan juga Dr. Yasin, mewakili Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, menginginkan agar setiap masyarakat Indonesia, khususnya tengah menyaksikan pada malam hari ini, sehat matanya, begitu ya. Dan kalau ada gangguan penglihatan, jangan ragu, jangan takut. Ayo kita screening sama-sama ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, yang sekali lagi berada di Jalan Gendang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Dan di sini Anda pun juga bisa follow untuk Instagramnya di rsmm_jatim, Facebooknya rsmmprov.jatim, YouTube-nya Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa hubungi 0851 61519 442 dan di 031 820 10.000. Baik, Dokter Dani, terima kasih banyak di malam hari. Kita ngobrol dari sore sampai malam ya ceritanya ya. Juga Dokter Yasin, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga untuk tipsnya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Dokter dan pemirsa juga terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung, juga terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan jangan takut untuk ayo kita peduli dengan kesehatan dari penglihatan kita. Saya Karin Sem pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam.